Nicolas Cage, nama ini pasti udah sering banget kamu dengar apalagi kalau kamu pencinta film. Dia bukan sekedar aktor biasa, Cage itu fenomena. Kadang meledak-ledak, kadang dalam dan menyentuh, tapi satu hal yang pasti, dia selalu total. Mau perannya sebagai pencuri mobil, pencari harta karun, penjahat, detektif, bahkan penyihir, semua dibawain dengan caranya sendiri yang khas. Tapi, di balik layar, hidup Nicolas Cage ternyata jauh lebih rumit daripada peran-peran yang dia mainkan. Banyak orang ngira hidup seorang aktor Hollywood itu penuh kemewahan, tanpa masalah, serba enak. Padahal kenyataannya bisa sangat jauh berbeda. Cage pernah berada di puncak karirnya di akhir tahun 90-an sampai awal 2000-an. Dia adalah salah satu aktor dengan bayaran tertinggi. Film-film yang dia bintangi selalu laku keras dan dia berhasil membuktikan bahwa dia bukan cuma modal nama besar aja, tapi punya kemampuan akting yang benar-benar kuat. Bahkan, dia sempat menang Oscar, sesuatu yang gak semua aktor bisa capai dalam hidupnya. The Oscar is awarded to Nicolas Cage. Tapi justru ketika dia berada di puncak itulah masalah mulai muncul. Bukan karena karirnya, tapi karena gaya hidupnya yang super mewah dan gak terkendali. Dia beli rumah di mana-mana, punya pulau pribadi, koleksi mobil klasik, komik langka, sampai tengkorak dinosaurus. Iya, tengkorak dinosaurus. The Leaving Las Vegas star made headlines a few years ago when he shelled out 6 figures for a real dinosaur skull. Kedengarannya mungkin keren atau lucu, tapi semua itu punya konsekuensi. Pengeluarannya jauh lebih besar dari yang bisa dikontrol dan lama-lama semuanya mulai lepas kendali. Pelan-pelan, satu persatu aset yang dia kumpulkan mulai hilang. Dia harus menjual properti, melepas barang-barang koleksinya, dan bahkan terjebak dalam hutang pajak yang jumlahnya nggak main-main. Mencapai jutaan dolar. Nggak cuma keuangan yang kena, tapi reputasinya sebagai aktor juga ikut terdampak. Banyak orang mulai ngeremehin dia karena dia muncul di terlalu banyak film. Sebagian besar film kelas menengah yang kelihatan banget dia ambil cuma buat dapat uang. Dari bintang besar jadi semacam bahan lelucon internet, dari aktor pemenang Oscar jadi meme yang tersebar di mana-mana. I had gone through an experience with the internet where someone had cobbled together a video of Nicolas Cage losing his shit. Tapi, yang bikin cerita Nicolas Cage menarik adalah kenyataan bahwa dia nggak pernah benar-benar pergi. Dia nggak menghilang dari layar, dia nggak menyerah. Justru ketika banyak orang udah menertawakan dan mencoret dia dari daftar aktor serius, Cage tetap semangat. Dia tetap ambil peran, tetap berdiri di depan kamera, dan terus berkarya. Ada orang yang mungkin ngelihatnya kayak aktor yang nekat, tapi ada juga yang bisa ngelihat ini sebagai bentuk tanggung jawab. Bahwasannya, dia mau menghadapi semua kesalahan yang dia buat dan mencoba memperbaikinya satu persatu lewat kerja keras. Tapi di sisi lain, kehidupan pribadi Nicolas Cage juga penuh dengan lika-liku. Masa kecilnya nggak gampang, dia tumbuh dalam keluarga yang punya beban mental dan emosional yang berat. Ibunya mengalami gangguan mental dan itu ngebentuk cara pandangnya terhadap hidup sejak dini. It was interesting because when Oz Perkins, the director, sent me the script and I met with him, he said this is a movie about my mom. Hal ini juga mempengaruhi cara dia melihat seni dan berakting. Buat Cage, akting bukan cuma soal cari uang atau ketenaran, tapi jadi semacam pelarian dan cara buat mengekspresikan hal-hal dalam hidup yang gak bisa dia ucapkan secara langsung. Mungkin itu sebabnya juga kenapa dia selalu kelihatan total banget setiap kali main film. Karena buat dia, setiap adegan itu bukan cuma akting, itu personal. Lalu, waktu krisis keuangan makin parah dan semua orang mulai nanya, apakah Nicolas Cage masih relevan? Dia tetap maju. Dalam satu periode, dia bisa muncul di 5-10 film dalam setahun. Memang sih banyak yang ngejek, tapi dia cuek. Dia tahu apa yang dia lakukan dan yang paling penting, dia tetap menunjukkan bahwa dia masih punya semangat. Bahkan ketika dunia seakan bilang dia sudah selesai, Nicolas Cage tetap jalan. Dan bukan cuma jalan biasa, dia tetap ngasih 100% energinya di setiap peran sekecil apapun itu. Tapi sebelum kita bahas soal krisis, utang, dan perjuangannya buat bangkit, kita harus mundur dulu ke masa di mana semuanya masih terlihat sempurna. Karena untuk benar-benar memahami seberapa dalam kejatuhan Nicolas Cage, kita juga harus tahu seberapa tinggi dia pernah terbang.
Di akhir tahun 90-an sampai awal 2000-an, Nicolas Cage bukan sekedar aktor. Dia adalah salah satu bintang paling bersinar di Hollywood. Bayangin aja, nggak lama setelah menang Oscar berkat aktingnya yang menyayat hati di Living Las Vegas, karir Cage langsung melesat gila-gilaan. Film demi film box office dia bintangi, mulai dari The Rock, Face Off, Con Air, sampai National Treasure. Setiap filmnya laku keras dan dia jadi langganan peran utama di film-film aksi besar. Yang bikin dia beda dari aktor lain adalah gaya aktingnya yang bisa dibilang nekat dan tanpa batas. Nicolas Cage nggak takut terlihat aneh atau berlebihan, justru itu yang jadi kekuatannya. Dia selalu total di setiap peran, kadang sampai bikin penonton nggak bisa nebak ini acting atau beneran. Karena energi unik itulah banyak produser dan sutradara rela bayar mahal demi bisa kerja bareng Cage. Dia dianggap punya daya tarik sendiri, eksentrik, emosional, kadang nggak bisa diprediksi, tapi selalu menarik buat ditonton. Namun seperti yang sering terjadi di dunia hiburan, masa keemasan itu nggak bertahan selamanya. Di balik sorotan kamera dan pujian dari kritikus, diam-diam Nicolas Cage mulai terjebak dalam sesuatu yang lebih berbahaya dari sekedar peran film, yaitu gaya hidupnya sendiri. Waktu uang mengalir deras dari proyek-proyek besar, Cage hidup seolah-olah kesuksesan itu nggak pernah habis. Dan dia nggak cuma menikmati hasil kerjanya, dia benar-benar menghamburkan semuanya. Gaya hidup eksentriknya makin liar seiring waktu. Dia juga dikenal sebagai kolektor barang-barang aneh dan langka, termasuk komik edisi pertama Superman yang legendaris banget. Sekilas kelihatannya keren dan bebas, tapi perlahan semua itu mulai jadi beban besar. Uang memang terus datang, tapi pengeluarannya jauh lebih cepat. Dan dari sinilah awal mula semua masalah seriusnya dimulai. Despite making tens of millions of dollars as an A-list actor, Nick Cage went broke. Saat proyek film mulai berkurang dan pemasukan gak lagi sebesar dulu, Cage tetap hidup dengan standar yang sama. Standar yang gak bisa ditopang tanpa pendapatan rutin yang stabil. Puncaknya terjadi saat Cage dilaporkan punya utang pajak yang nilainya fantastis, sekitar 6 juta dolar lebih. Belum lagi tagihan lainnya, dari cicilan properti sampai barang-barang mahal yang harus dirawat. Situasinya makin rumit karena banyak nilai asetnya turun drastis. Beberapa rumahnya harus dijual rugi dan bahkan ada yang disita. Intinya keuangannya benar-benar porak-poranda. Tapi yang bikin kisah ini beda dari kebanyakan selebriti lain yang bangkrut adalah pilihan yang Cage ambil. Dia bisa aja ajukan kebangkrutan seperti banyak orang lain di posisinya, tapi dia nggak mau. Dia merasa itu bukan jalan keluar. Not go to prison for the rest of your life. Inilah masa dimana Nicolas Cage mulai muncul di banyak film yang orang bilang aneh, murahan, bahkan ada yang bilang gak jelas. Buat banyak orang ini dianggap sebagai penurunan. Mereka ngerasa Cage yang dulu udah hilang. Dan seperti yang bisa kamu tebak, sayangnya keputusan ini juga berdampak ke citra dan reputasinya. Dulu dia dikenal sebagai aktor pemenang Oscar. Sekarang mulai dipandang sebagai aktor yang cuma mau uang. Tapi meskipun begitu, Cage tetap jalan terus. Nggak ngeluh, nggak banyak alasan, cuma kerja dan kerja dan kerja. Namun, kerja keras yang terus-menerus tanpa henti juga punya efek lain yang gak kelihatan dari luar. Banyak orang mungkin ngelihat Cage masih sibuk syuting, masih aktif di industri, dan seolah bisa bertahan dari krisis. Tapi, di dalam dirinya sendiri, semua itu mulai terasa berat, sangat berat malahan. Tapi, tak hanya itu, di saat banyak orang juga menjadikan dirinya sebagai bahan meme di internet dengan ekspresi-ekspresi wajahnya yang over the top dan cuplikan adegan yang dicomot tanpa konteks, Cage merasa identitasnya direduksi jadi sekedar bahan lelucon. Seolah dia cuma jadi karakter yang dimainkan publik, bukan manusia biasa yang punya perasaan dan beban hidup. Tapi justru di titik paling gelap itu sesuatu yang mengejutkan datang. Sebuah peran kecil di film yang tidak dibikin dengan budget besar, tapi menawarkan sesuatu yang gak dia temukan selama bertahun-tahun, ketenangan, kejujuran, dan rasa keterhubungan. Film itu berjudul Pig, dan inilah awal dari bab baru dalam perjalanan emosional Nicolas Cage. Di film ini, Cage berperan sebagai pria tua penyendiri yang kehilangan babi truffle kesayangannya. I'm looking for a truffle pig. Ceritanya sederhana, bahkan bisa dibilang aneh, tapi justru lewat kesederhanaan itu Cage merasakan kembali makna akting. Lalu, respon terhadap film Pig juga mengejutkan. Kritikus dan penonton memuji aktingnya yang penuh nuansa dan kedalaman. Banyak yang bilang ini adalah salah satu performa terbaik dalam karirnya, dan yang lebih penting, Cage akhirnya merasa diakui lagi. They're not real.
Mungkin itulah pelajaran yang paling berharga dari kehidupan Nicolas Cage, bahwa sukses sejati bukan cuma tentang karir yang gemilang atau harta yang berlimpah, tapi tentang bagaimana kamu bangkit waktu semuanya runtuh, tentang keberanian untuk menghadapi diri sendiri, menanggung konsekuensi dan tetap melangkah meski rasa sakit itu membekas. Nicolas Cage bukan cuma aktor dengan gaya nyentrik dan ekspresi dramatis. Dia adalah bukti hidup bahwa di balik kegilaan dan kontroversi, ada seseorang yang terus berjuang mencari kedamaian dan akhirnya menemukannya dalam diam.